warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa menikmati salah satu bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan ibadah bulan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa keluar Ramadan dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salawat serta salam pada sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa merasakan kembali indahnya bulan Ramadan, karena banyak di antara kita yang mungkin sudah mendahului kita. Takdirnya, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hari ini, malam ini, kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah bagian nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada kesempatan, mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di muqaddimah saya sudah menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dan itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi ampunan Allah, surganya Allah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa.
Siapa mereka? Allah mensifatinya di ayat selanjutnya. Alladzina yanquduna alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan sempit. Berinfak. Syarat pertama di ayat ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya berinfak, bersedekah, membayar zakat dan sebagainya? Karena infak dan sedekah itu yang bisa menjadi bekal buat akhirat kita. Karena infak dan sedekah itu adalah harta yang betul-betul menjadi nikmat kita semua. Harta yang kita makan, harta yang kita minum, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat kita yang sesungguhnya. Kalau harta-harta yang lain, mungkin tabungan kita, deposito kita, investasi kita, rumah-rumah kita, dan seterusnya, semuanya tidak ada yang dibawa mati. Yang dibawa mati adalah apa yang kita infakkan, sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya DKM Darul Muttaqin ingin ikut memfasilitasi Bapak Ibu sekalian kalau ingin punya Miftahul Jannah, kuncinya surga. Berupa apa? Infak dan sedekah. Tahun-tahun yang lalu, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, kami pernah mengedarkan edaran angket terkait dengan donatur tetap. Ya, dulu di awal-awal itu alhamdulillah dari donatur tetap itu ada pemasukan sampai 3 juta sampai 4 juta rupiah per bulan, sehingga bisa menyokong, mendukung kegiatan Masjid Darul Muttaqin. Tapi setelah pandemi di akhir-akhir ini, pendapatan dari donatur tetap itu terus menurun. Bahkan kemarin terakhir itu hanya sekitar 900.000 rupiah per bulan. Padahal untuk membayar listrik masjid saja itu kadang-kadang kita di angka sekitar 500 sampai 700.000 per bulan. Belum pengeluaran yang lain-lain. Makanya melalui kesempatan malam hari ini, kami dari DKM ingin mengetuk pintu hati dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah besok pagi kami dari DKM Darul Muttaqin akan mengedarkan edaran angket donatur tetap kembali untuk update data 5 tahun yang lalu, supaya orang-orang yang ingin berinfak dan bersedekah di Masjid Darul Muttaqin bisa menyampaikan melalui donatur tetap per bulannya ini. Dan ini sifatnya sukarela, tidak wajib posisinya. Jadi yang menyatakan diangkatnya nanti bersedia, insya Allah nanti setiap bulan akan kita berikan amplop donatur, dan insya Allah akan ditarik kembali oleh panitia. Mengenai isinya, sifatnya sukarela dan tidak harus tetap, disesuaikan dengan kelapangan rezeki di bulan tersebut. Dan kalau toh ada bulan-bulan tertentu yang rezekinya lagi seret, nggak memberikan juga tidak apa-apa. Jadi nanti ketika kita mengedarkan angket tadi, boleh mengisi bersedia dan boleh mengisi juga tidak bersedia. Dan ini adalah untuk acuan kami, yang akan kita berikan amplop donatur tetap adalah hanya yang menyatakan bersedia. Nah, ini adalah sebagai jalan
untuk mendukung operasional Masjid Darul Muttaqin. Karena bagaimanapun juga banyak sekali kegiatan yang ingin kita rencanakan itu dibutuhkan yang namanya dana dan anggaran. Tadi kita sama-sama tahu bahwa kegiatan masjid ini ada kegiatan harian, ada pekanan, ada bulanan. Kami mengagendakan mungkin insya Allah nanti pada Ramadan ada kajian untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, para remaja-remaji, pemuda-pemudi sampai anak-anak. Sehingga kami mengharapkan di Gria Batara Asih ini timbul bi ahsanihah, lingkungan yang baik. Sehingga kalau lingkungan yang baik, kita berharap anak-anak kita tumbuh di perumahan Gria Batara Asri ini memiliki iman yang baik dan akhlak yang baik. Makanya termasuk bulan Ramadan ini insya Allah kita gulirkan beberapa kegiatan dan bisa sudah disampaikan oleh MC bahwa insya Allah setiap malam kita agendakan tadarus Al-Quran. Makanya untuk para pemuda, remaja, anak-anak nanti setelah tarawih jangan pulang dulu. Kita tadarus Al-Quran di sini. Kalau jumlahnya banyak kita bikin beberapa kelompok. Namanya tadarus tidak harus pakai mic. Tapi yang penting adalah ada yang membaca dan ada yang menyimaknya, sehingga ada saling belajar di antara keduanya. Sehingga diharapkan dari tadarus itu anak-anak bisa memiliki semangat membaca Al-Quran yang baik. Jadi nanti anak-anak muda, ya, masuk anak-anak jangan pulang dulu setelah tarawih, nanti ikut tadarus Al-Quran. Setiap Ahad sore juga insya Allah akan kita lakukan kajian untuk pemuda dan remaja. Oleh karena itu kami mohon, kami himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak SD kelas 5 ke atas sampai mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan untuk mengikuti acara kajian Ahad sore untuk pemuda dan pemudi. Insya Allah kita sediakan takjil. Kami minta pada ibu sekalian untuk mendorong putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan tersebut, supaya anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung untuk bisa menahan amarah. Apa kalau puasa jangan gampang marah, entah kepada istri, entah kepada anak. Karena marah itu bisa berakibat fatal, bahkan bisa membatalkan pahala puasa kita. Jangan marah, bisa menahan amarah. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa menahan amarah, dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang tidak baik itu adalah orang yang dia tidak bisa menahan amarahnya, memperturutkan emosinya, memperturutkan hawa nafsunya. Maka yang terjadi ketika emosi dan hawa nafsu tadi tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah akan terjadi kezaliman. Ada pemukulan, ada pembunuhan, ada penusukan. Itu gara-gara orang yang tidak bisa menahan amarah, mempunyai skor sumbunya pendek, gampang disuruh. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di bulan Ramadan ini lapangkan hati kita. Di bulan Ramadan ini buat hati kita menjadi hati yang salamatus sadr, hati yang memiliki lapang dada. Kalau ada orang lain pernah berbuat salah kepada kita, sebelum dia minta maaf, maafkan duluan, maafin duluan. Itu adalah ciri orang yang baik. Dan sebaliknya ciri orang yang gak baik itu adalah orang yang pendendam. Ketika orang memiliki kesalahan kepada dirinya, selalu diingat sampai akhir hayatnya. Dendam gak pernah selesai.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang pasti punya salah dan khilaf, termasuk kita. Tapi kadang-kadang kita selalu melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah melihat kesalahan diri kita sendiri. Padahal seharusnya kalau orang yang bertakwa itu adalah dia selalu introspeksi diri. Apakah saya punya salah dan khilaf ataukah tidak? Apa yang menjadi kekurangan saya dan sebagainya? Bukan justru sebaliknya. Makanya musuh yang terbaik, nasihat yang terbaik itu adalah dari musuh kita. Kenapa? Karena musuh kita tahu kekurangan kita, kekurangan dan kesalahan kita. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kalau teman yang baik itu malu untuk memberikan nasihat kepada teman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang pernah kita lakukan, kita niatkan di bulan Ramadan ini, mari maksimalkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi